warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai hubungan dan kedudukan hukum tata negara dengan ilmu hukum lainnya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu yang terdiri dari Zaila Sari, Tanti, Loni, Taskia Sriwijaya, dan Putri Kaila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dan kedudukan hukum tata negara dengan ilmu negara. Pada dasarnya, kita ketahui bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur mengenai organisasi yang ada di dalam negara, baik bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk lembaga negara, maupun hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Ilmu negara bersifat teoritis, sedangkan hukum tata negara bersifat praktis. Jika kita belajar mengenai ilmu negara, kita tidak akan mendapat hasil secara langsung. Sedangkan jika kita belajar mengenai hukum tata negara, kita akan mendapatkan hasil yang dapat kita gunakan secara langsung. Intinya, ilmu negara ini merupakan penghantar bagi mereka maupun kita-kita yang ingin belajar hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Jika ditinjau dari objeknya, ilmu negara maupun hukum tata negara sama-sama mengkaji mengenai negara. Yang membedakannya adalah hukum tata negara mengkaji secara konkret, sedangkan ilmu negara mengkaji secara abstrak. Hukum administrasi negara. Menurut bahasan Mustafa, HTN dan HAN merupakan dua jenis hukum yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Antara HTN dan HAN terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama merupakan cabang dari ilmu kenegaraan dan objeknya sama-sama negara. Perbedaannya adalah HTN mempelajari negara dalam keadaan tidak bergerak atau diam, karena merupakan sekumpulan peraturan hukum yang menentukan badan-badan kenegaraan serta memberi wewenang kepadanya mengetahui organisasi negara dan alat-alat perlengkapannya. Sedangkan HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak, bagaimana cara negara dan organ negara dalam melakukan tugas, karena merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara, baik yang tinggi maupun yang rendah, jika badan-badan itu mulai mempergunakan wewenangnya yang ditentukan dalam HTN. Pada mulanya, hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan satu cabang ilmu yang bernama Staat en Administratiet Recht. Hal ini bisa dilihat pada Heger Underwich Ordonnantie yang berasal dari pasal 9 Reglement Roch Togeswell tahun 1924. Kemudian sesudah tahun 1946 diadakan pemisahan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hal mana terlihat dalam Universitas Reglement S1947 nomor 170 pasal 134. Bagi golongan yang berpendapat bahwa antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak ada perbedaan yang bersifat prinsipil, melandaskan pada argumentasinya sebagai berikut. 1. Antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak ada perbedaan yang bersifat prinsipil. Kalaupun ada, pembedaan hal itu semata-mata sebatas berfungsi sebagai pembagian kerja dalam rangka memenuhi kepentingan ilmu pengetahuan. 2. Bidang kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah sama, sedangkan langkah-langkah pembedaan yang dilakukan hanyalah bermaksud untuk lebih memperjelas mengenai sistem hukum yang berlaku di antara keduanya. 3. Objek kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara yaitu negara, sedangkan yang membedakan adalah penyelidikannya, yaitu bahwa hukum tata negara melakukan penyelidikan mengenai hal-hal yang asasi tentang negara, sedangkan hukum administrasi negara melakukan penyelidikan mengenai hal-hal yang bersifat teknis mengenai negara. Ilmu politik. Menurut Derens, HTN adalah kerangka manusia, sedangkan ilmu politik adalah daging yang ada di sekitarnya. Untuk mengetahui tujuan dari dan bagaimana terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang kadang-kadang sulit diketahui, perlu mempelajari ilmu politik. Antara hukum tata negara dengan ilmu politik sejatinya mempunyai hubungan yang saling mengisi. Jika ilmu politik diartikan sebagai ilmu cara mencapai kekuasaan, maka hukum tata negara adalah ilmu cara mengatur suatu negara.
Istilah politik dari bahasa Belanda disebut dengan polit, atau dalam bahasa Inggris disebut politik, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, berarti kota dan dibatasi pada kajian tentang negara. Dalam kepustakaan ilmu politik ternyata ada bermacam-macam definisi mengenai politik. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang mencakup proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka hubungan antara ilmu politik dan hukum tata negara jika mengacu pada Barents adalah hukum tata negara diumpamakan sebagai kerangka manusia dan ilmu politik sebagai daging yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan beberapa hal mengenai latar terjadinya suatu peraturan perundang-undangan yang sebaiknya juga perlu dibantu dengan mempelajari ilmu politik, karena kadang-kadang sukar diketahui apa maksud serta bagaimana terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan itu. Keputusan-keputusan politik merupakan peristiwa-peristiwa yang banyak pengaruhnya terhadap hukum tata negara. Di Indonesia sendiri banyak bermunculan peraturan perundang-undangan yang diawali dengan keputusan politik serta amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasca reformasi tahun 1998. Kemudian munculnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia karena tuntutan banyaknya pelanggaran HAM di era Orde Baru. Internasional. HTN adalah hukum nasional yang mengatur hubungan dengan pemerintah untuk mengadakan perjanjian internasional. HTN juga adalah hubungan negara dengan warga negara dan pihak-pihak lainnya di dalam wilayah negara. Menurut George Jelling dan John mempunyai pendapat bahwa hukum internasional tidak lain dari HTN yang mengatur hubungan luar suatu negara, dan HI bukan suatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuasaan di dalam negara. Disimpulkan bahwa HTN dan HI mempunyai timbal balik yang memiliki fungsi-fungsi di dalam negara tersebut. Pada dasarnya, hukum tata negara sangat berkaitan erat dengan beberapa cabang ilmu lainnya, seperti ilmu negara, ilmu politik, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Adanya keterkaitan antar cabang ilmu ini dikarenakan kebutuhan masyarakat perihal keterkaitan antar konsentrasi ilmu pengetahuan ini untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tata negara sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam pemecahan masalah pada bidang ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Sehingga apabila kita mempelajari hukum administrasi negara, ilmu politik, ilmu negara, dan hukum internasional tanpa mempelajari hukum tata negara, kita tidak akan dapat memahami secara jelas mengenai cabang ilmu pengetahuan tersebut, dikarenakan ada beberapa sub pokok pembahasan yang melekat dengan hukum tata negara. Sehingga sudah sepatasnya kita sebagai calon sarjana hukum untuk memahami dengan jelas perihal hukum tata negara agar nantinya kita dapat memecahkan masalah-masalah terkait bidang hukum maupun bidang-bidang lainnya yang berkaitan erat dengan bidang hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.